Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Anur dengan NIM 210101010102 Lokal A PAI 2021. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Ilmu Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Saifuddin Sabda MAG. Soal nomor 1 adalah jelaskan dan berikan contoh tujuan pendidikan sementara, perantara, dan tujuan akhir. Di sini saya mengambil kutipan yang dikemukakan oleh M.G. Langeveld sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang dicapai seorang anak pada tiap fase perkembangan, yang mana dalam tujuan sementara ini terdapat langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan akhir. Contoh dari tujuan sementara adalah ketika seorang anak diajarkan agar dapat menulis, maka langkah awalnya ialah kita harus mengajarkan bagaimana memegang pulpen atau pensil, terus mengajarkan bagaimana supaya menulis itu tidak keluar dari batas buku, sampai ia paham bagaimana caranya menulis. Itulah yang dinamakan dengan tujuan sementara. Yang kedua adalah tujuan perantara. Tujuan perantara adalah tujuan pendidikan yang apabila dapat dicapai menjadi alat atau jembatan untuk mencapai tujuan pendidikan lainnya yang lebih luas atau yang lebih tinggi tingkatannya. Contoh dari tujuan perantara adalah tujuan pendidikan taman kanak-kanak merupakan perantara atau jembatan bagi tujuan pendidikan sekolah dasar. Tujuan pendidikan sekolah dasar merupakan perantara bagi tujuan pendidikan sekolah menengah pertama, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tujuan perantara. Yang ketiga adalah tujuan akhir. Tujuan akhir adalah seperti yang kita ketahui bahwa tujuan akhir pendidikan adalah kedewasaan. Menurut Konstam dan Gunning, tujuan akhir pendidikan adalah membentuk insan kamil atau manusia yang sempurna. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah membentuk insan kamil yang dewasa, jasmani dan rohaninya, baik secara moral, intelektual, sosial maupun agama. Contoh dari tujuan akhir adalah seorang guru meminta siswanya untuk meletakkan sepatu di rak sepatu sebelum memasuki kelas. Secara tidak langsung, siswa telah diajarkan tentang tanggung jawab. Dengan sikap tanggung jawab inilah yang akan membentuk sebuah kedewasaan dalam diri anak tersebut. Pertanyaan nomor 2. Kemukakan konsep tripusat pendidikan, yaitu pendidikan di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama adalah konsep pendidikan keluarga atau rumah tangga. Mengutip dalam buku Ilmu Pendidikan Islam oleh Zakiyah Darajat, lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama, karena keluargalah anak mendapatkan didikan dan bimbingan. Dalam keluarga, pendidikan berlangsung dengan sendirinya dan dengan tatanan yang berlaku di dalam keluarga tersebut, tanpa harus diumumkan dan dituliskan terlebih dahulu. Kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan budi pekerti setiap manusia. Pendidikan keluarga merupakan tempat peletakan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh kecintaan, kebutuhan, kewibawaan, dan nilai-nilai kepatuhan. Dalam pendidikan keluarga, orang tualah yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya, yaitu dengan memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian, dan perlindungan. Yang kedua adalah konsep pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah menurut pendidikan Islam adalah suatu lembaga formal yang efektif untuk mengantarkan anak pada tujuan yang ditetapkan dalam pendidikan Islam. Dikutip dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan Islam oleh tim dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, pendidikan sekolah adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia dengan pengajaran yang dilakukan
pada suatu lembaga pendidikan dan berperan untuk pembelajaran dan pengajaran, serta pendidikan tersebut mengandung ajaran-ajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang ideal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah konsep pendidikan masyarakat. Dikutip di dalam buku Ilmu Pendidikan Islam oleh Zakiyah Darajat, pendidikan masyarakat terjadi ketika seorang anak sudah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan masyarakat terjadi secara tidak langsung, dalam artian anak mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, memperkuat keimanan dan keyakinan sendiri akan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan di dalam masyarakat. Masyarakat turut serta dan berpengaruh dalam memberi arah terhadap pendidikan seorang anak, terutama para pemimpin masyarakat yang muslim. Tentu saja mereka menghendaki setiap anak agar menjadi anggota masyarakat yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, teman bermain, kelompok kelas, maupun lingkungan sekolah. Pertanyaan nomor 3. Kemukakan konsep pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan dan menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah konsep pendidikan menurut Undang-Undang Pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Berdasarkan definisi di atas, dapat kita kemukakan beberapa pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: pertama adalah pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang, baik secara nasional, regional, institusional, maupun operasional. Yang kedua adalah mewujudkan suasana belajar dan mewujudkan proses pembelajaran. Berbicara tentang mewujudkan suasana belajar, tidak lepas dari upaya menciptakan lingkungan belajar, di antaranya yaitu bangunan sekolah, ruang kelas, dan lain sebagainya. Kemudian mewujudkan proses pembelajaran. Upaya mewujudkan proses pembelajaran lebih ditekankan pada penciptaan kondisi dan prakondisi agar siswa belajar. Sedangkan proses pembelajaran lebih mengutamakan pada upaya bagaimana mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Yang ketiga adalah memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya adalah di sini tertera tujuan yang berdimensi ketuhanan, pribadi, dan sosial, yang mana pendidikan yang dikehendaki bukanlah pendidikan sekuler, bukan pula pendidikan individualistik, dan bukan pula pendidikan sosialistik. Tetapi pendidikan di sini adalah pendidikan yang mencari keseimbangan antara ketiga dimensi tersebut. Yang kedua adalah konsep pendidikan menurut pandangan Islam. Konsep dasar pendidikan Islam adalah mencakup 3 pengertian istilah, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah terdiri dari 3 kata, yaitu roba yarbu yang artinya bertambah dan bertumbuh. Yang kedua adalah rabia yarba yang artinya menjadi besar. Dan yang terakhir ada robba yarubbu yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. Yang kedua adalah ta'lim. Menurut Abdul Fattah Jalal, istilah ta'lim lebih luas dibanding tarbiyah. Ta'lim artinya proses belajar yang terus-menerus diusahakan oleh manusia. Yang ketiga adalah ta'dib, yang artinya memperadabkan atau menjadikan manusia yang beradab. Dari 3 istilah tersebut, Mustafa Al-Ghulayaini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu
kemampuan yang meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Pertanyaan yang keempat adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan alat pendidikan dan berikan contohnya. Dikutip dalam buku Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis oleh Ngalim Purwanto, alat pendidikan adalah alat atau langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kelancaran dalam proses pendidikan. Contoh dari alat pendidikan adalah yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah perintah, keempat adalah larangan, dan kelima adalah hukuman, keenam adalah ganjaran, yang ketujuh adalah hadiah atau pujian, dan yang terakhir adalah keteladanan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.